Halo ayah dan bunda, selamat datang di Talent Spectrum Channel. Berikut ini adalah penjelasan report fingerprint analysis berkaitan dengan bagaimana kita menemukan strategi pembelajaran efektif untuk anak-anak kita, khususnya di era pandemi ini. Sebagaimana kita tahu bahwa saat pandemi ini berlangsung, kita semua disibukkan dengan metode pembelajaran jarak jauh alias metode online. Melalui metode ini, anak-anak kita jadinya belajar di rumah dengan memanfaatkan teknologi seperti WhatsApp, Google Meet, Zoom Meeting, dan sebagainya. Nah, konon ayah bunda sekalian, banyak orang tua yang mengeluhkan tentang perilaku anaknya, terutama mengenai kebiasaan baru ini dalam kaitan dengan pembelajaran di rumah. Orang tua banyak sekali menemukan kendala pada anaknya, mulai dari masalah anak yang susah untuk diatur lah, gak betah untuk belajar, dan susah mengikuti materi pelajaran yang disajikan dalam metode online ini. Dan masalah ini makin terasa berat buat para orang tua, khususnya para bunda, karena mereka lah yang harus terus mendampingi ketika anak-anaknya belajar di rumah. Nah, ayah dan bunda, berikut ini adalah salah satu solusi buat ayah bunda sekalian untuk bagaimana menemukan strategi efektif dalam menerapkan metode pembelajaran yang efektif buat putra-putrinya terkait dengan situasi tadi. Solusinya adalah bagaimana ayah dan bunda bisa menggunakan hasil analisa sidik jari ini untuk menemukan strategi terkait dengan potensi bawaan karakter, bakat, dan gaya belajar anak-anak bunda. Sebagaimana kita tahu bahwa setiap anak adalah sidik jarinya unik, seunik sidik jarinya, dan setiap anak seharusnya diperlakukan secara istimewa sesuai dengan jati dirinya. Dengan demikian, proses tumbuh kembang mereka juga akan jauh lebih efektif. Nah, jadi yang penting adalah ayah dan bunda tuh paham dulu nih bagaimana mengenali keunikan setiap anaknya. Kalau udah paham kan jadi lebih gampang ya untuk menemukan strategi seperti apa. Oke deh, kita mulai aja ya ayah bunda bagaimana kita menggunakan hasil report fingerprint analysis ini untuk membantu kita menghadapi anak-anak kita belajar di era pandemi ini. Kita biasanya sering menghadapi masalah yang utama adalah kenapa ya anak-anak kita susah sekali disuruh untuk belajar. Nah, itu sebenarnya adalah masalah yang paling umum dan paling mendasar. Jadi kalau belajar di rumah sih mungkin gak kerasa apa-apa ya, karena anak-anak kan agak kepaksa gitu ya untuk disuruh belajar. Nah, kalau di rumah gimana? Susah kan ya? Jadi bun, terkait dengan masalah ini terkait banget dengan yang namanya motivasi belajar. Kalau anak gak mau belajar, artinya dia gak termotivasi untuk belajar. Kenapa gak termotivasi sih? Lebih kurangnya kebutuhan dorongan kerja otaknya gak terpenuhi. Nah, di report fingerprint analysis ini ada loh yang namanya halaman basic motivation. Nah, seperti ini nih ya. Nah, apa sih basic motivation itu? Ini halaman ini sangat penting buat kita ngenalin dorongan kerja otak seseorang. Artinya kita bisa tahu apa yang akan melatar belakangi perilaku mereka terkait dengan dorongan kerja otaknya. Jadi, melalui data ini kita bisa tahu apa yang harus anak-anak kita dapetin untuk mau melakukan sesuatu, dalam hal ini yakni belajar. Nah, di halaman basic motivation ini, bunda akan menemukan ciri dominan kerja otak yang menjadi sumber perilaku. Di sini ada brainstem, limbik, dan neocortex. Anak brainstem adalah anak yang lebih tergerak karena aturan dan keyakinan atau biasa disebut sebagai anak reflektif. Anak limbik adalah anak yang dominan dipengaruhi mood perasaannya. Sementara anak neocortex adalah anak yang dominan karena dorongan nalar dan egonya. Dan kemudian di halaman berikutnya adalah ada halaman yang namanya behavior motivation. Di sini kita akan dapat penjelasan yang lebih rinci perkara dorongan motivasi setiap perilaku. Jadi intinya ini adalah peta kebutuhan dorongan kerja otak anak-anak kita. Semakin banyak kita memenuhi kebutuhan ini, maka anak kita akan semakin termotivasi. Lalu jadi di sini bun ya akan lebih jelas kita bagaimana meningkatkan motivasi anak untuk belajar karena kita tahu kebutuhan kerja otaknya. Lalu setelah itu kita akan mengenali yang namanya halaman karakter traits ya. Kalau dalam pembelajaran ini akan membantu kita menemukan hal-hal yang paling disukai atau membuat anak-anak itu merasa senang. Ingat ya bun, kalau kita berhasil membuat anak kita, menyukai pembelajaran kita, maka proses pembelajaran akan jauh lebih menyenangkan.
Dan berikutnya ada halaman mengenai gaya belajar, thinking style dan learning style. Di halaman ini penting banget nih Bun, karena gaya belajar ini sebenarnya adalah metode paparan belajar yang bagaimana akan membuat jauh lebih mudah buat anak-anak kita dan membuat mereka tetap selalu curious. Ya, jadi di sini Bunda akan lihat gaya belajar itu ada 3 ya, ada visual, auditory, dan kinestetik. Di sini kita akan tahu mana yang paling membuat mereka lebih mudah untuk belajar. Dan bukan cuma itu Bun, bukan cuma kita mengetahui mana yang lebih dominan, tapi yang lebih penting lagi, di sini kita akan melihat tingkat keseimbangan antara ketiga modalitas tersebut. Karena semakin tidak seimbang distribusinya, maka anak akan menemukan tingkat kesulitan belajar yang lebih tinggi lagi. Lalu Bun, setelah kita mengetahui modalitas gaya belajar, kita akan kenalnya di sini ada yang namanya potential skill atau inilah yang namanya bakat. Dengan bakat ini sebenarnya kita akan sangat membantu menyalurkan keahlian mereka yang paling utama. Karena bakat akan sangat membantu membuat mereka menjadi lebih produktif dan membantu mereka untuk melepas stres mereka. Jadi ingat ya Bun, semakin dini kita mengasah bakat mereka, maka mereka akan lebih menguasai kompetensi skill mereka yang akan bisa bermanfaat kelak di masa depan mereka. Nah, Bunda juga bisa tahu loh sampai seberapa tinggi level stres mereka atau di pressure and stability condition. Di halaman ini, Bunda bakalan tahu apakah anaknya gampang banget kena stres atau enggak menghadapi adanya tekanan dari dirinya maupun dari luar dirinya. Nah, pokoknya Bunda, di sini banyak banget halaman-halaman selanjutnya ya. Ada sekitar 19 halaman lebih yang akan menginformasikan bagaimana potensi anak-anak Bunda. Bahkan terakhir juga ada love languages atau bahasa kasih yang membantu mereka lebih merasa dicintai oleh Bunda ya. Jadi pokoknya penting banget ya dapat informasi ini dan dijamin banget bakalan bermanfaat ya. Jadi buruan deh anak-anaknya segera di fingerprint ya Bun ya.